Oke, selamat datang di channel Kemahasiswaan Biofisial. Ketemu lagi dengan saya Aris dan Pak Saya Insan ya. Insan. Ini video lanjutan dari yang Ya, pertama ya. Jadi di video sebelumnya tentang beasiswa, kita masih ngomong beasiswa sih, masih nggak ngomong. jauh dari itu. Ya. Kita belum puas, mahasiswa pun belum Nah, sampai gitu kan. tentu belum jelas ya, Informasinya dari- belum ya, sampai. kita perjelas lagi. Ini lanjutannya guys. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas jenis-jenis beasiswa. Nah, jenis-jenisnya dan kita banyak mengupas tentang SK nomor 229 tahun 2019. Kali ini kita mau bahas lebih detail karena di video sebelumnya disebutkan ada 3 SK guys, ya. 229, 225, dan 226. Dan ini kita kupas yang 225 dan 226. Ya. Nah isinya apa? Ya yang pertama mungkin gini ya, banyak sekali nih mahasiswa yang bertanya Pak Insan. Ini yang sering kita dengar ya, Pak beasiswa itu ngajuinnya bagaimana sih? Nah, kayak gitu Pak. Sebenarnya pengajuannya setiap semester kita ada pengumuman pembukaan gitu ya kan. Oke. Nah, kalau dari yang pengalaman yang lalu kita memberikan surat ke dekanat masing-masing Oke. maupun ke politeknik gitu kan, Untuk mengumumkan bahwa sedang dibuka pendaftaran beasiswa ya. Oke. Nah, di sana ada link pendaftaran. Link Google Form. Google Form. Oke, pendaftaran melalui Ya, Google Form. Google Form. Jadi 5 jenis beasiswa ada 5 link yang bisa diisi. Jadi tinggal pilih mana yang kira-kira cocok untuk mahasiswa, tinggal. Oke, jadi ada 5 link diisi. Nah, dan ingat teman-teman, untuk isi Google Form-nya itu juga per fakultas gitu ya, per fakultas. Jadi jangan sampai kita salah ngisi gitu kan. Salah mengisi fakultas lain. Kemudian lihat jangka waktunya. Jangan sampai ditutup tanggal 3, kita baru masukin tanggal 4. Telat berarti ya Pak ya. Sama sekali gitu kan. Nah, setelah itu baru nanti kita rekap setelah ditutup pendaftaran. Jadi data-data itu kita kirim ke fakultas. Oke, lalu fakultas akan menyeleksi ya. Khususnya kalau beasiswa BBP Simpati itu ya, ada interviewnya biasanya, ada seleksinya. Ya. Dan untuk Simpati itu jangan lupa ada esai. Jadi syaratnya diisi komplit, menceritakan tentang kondisi Pak. Kondisi ya, karena kalau kita sedikit kembali di video sebelumnya kan simpati untuk yang kondisi susah, kurang mampu atau ada keadaan mendesak lah. Berarti harus menjabarkan gitu ya, supaya upaya juga tahu sebenarnya kondisinya seperti apa untuk menentukan kelayakannya ya Pak ya. Oke, berarti itu akan selalu dibuka tiap semester. Nah kalau semester gini, ini kan semester genap sekarang Pak. Genap. Video ini dibuat di semester genap 2020-2021. Ya. Berarti untuk semester gasal besok bagaimana Pak? Nah ini kebetulan kita tag video ini kan di pertengahan semester. Ya, semester genap. Semester genap. Nah jadi bentar lagi kita akan buka nih di akhir semester semester genap 2021 ini kita akan mencoba untuk membuka kembali pengajuan beasiswa dari mahasiswa yang direalisasikan nanti di semester gasal. Oke, jadi pencapaian teman-teman di semester genap bisa kita perhitungkan lalu direalisasi di semester gasal. Ceritanya gitu ya Pak ya. Jadi ini penting nih teman-teman harus tahu ya timeline-nya ya. Jadi yang akan direalisasikan di semester gasal itu adalah pencapaian teman-teman di semester genap. Entah itu prestasi, entah itu sebagai aktivis, entah itu di bidang kurikulernya gitu ya. Nah, termasuk simpati juga ikut dibuka di akhir semester genap supaya bisa cair di awal gasal ya. Nah, itu oke.
Kemudian mungkin gini ya Pak Insan ya, banyak juga mahasiswa ini bertanya, terus besarannya itu berapa? Nah, sebenarnya bervariasi besarannya, tergantung kalau prestasi tadi tergantung dari prestasinya, gitu kan. Hmm. Cuman yang paling gamblang dan nggak usah diartikan, dihitung lagi itu ada simpati tadi, gitu kan. Simpati dan Sama kurikuler. Kurikuler ini 100%, simpati 50%. Wis pokoknya berapapun UPP-mu gitu, dikalikan berapa persen ini. Berarti kita bahas yang 3 ini saja. Tiga ini yang perlu. Karena ini perlu perhitungan. Dan saya rasa teman-teman harus tahu nih bagaimana perhitungannya supaya ibaratnya gini, mungkin kalau tahu ternyata nominal bisa sebesar itu, saya akan lebih giat gitu ya. Oke. Kita bahas dulu mulai dari yang prestasi. Prestasi ini ada penalaran kreativitas atau prestasi olahraga dan seni. Nah ini teman-teman di SK 225 itu sudah ada namanya juknis ya, petunjuk teknis. Teman-teman bisa cek di websitenya DPK, dpk.ubaya.ac.id dan di Instagramnya DPK Ubaya ya. Nah silakan cek di sana, di-download ya, diunduh, dipelajari. Nah kita akan berikan contohnya, contoh ilustrasi perhitungannya. Nah ini sekarang misal Pak, misal ada seseorang mahasiswa gitu ya, ikut lomba apa? Lomba catur deh gitu ya Pak ya. Nah yang lagi rame nih catur. Di tingkat nasional. Oke. Ternyata itu diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan yang bonafit gitulah ya, bereputasi lah Pak. Kalau kita lihat di SK 225, ini saya sambil buka juga ya, mungkin teman-teman yang nonton bisa di pause dulu, download sambil disimak bersama. Nah, ini cocok di halaman 4, halaman 4 di lampirannya ya. Itu tertulis kalau prestasi tingkat nasional bereputasi juara 1 itu skornya 16. Oke. Nah, karena catur ini individu berarti. Nah, terus di halaman yang sama teman-teman bisa lihat bagian bobot penghargaan di nomor 8 itu ya. Penghargaan. Jika prestasinya perseorangan atau individu, maka bobotnya 100%. Jika satu tim 2 orang itu 75%. Kalau timnya lebih dari 2, misalkan futsal ber-5 gitu ya, atau ber-7 gitu ya, ada pemain cadangannya, itu 50% bobot. Nah, terus masih di halaman 4 teman-teman bisa lihat di situ, itu ada rumusnya ya. Rumusnya untuk menghitung besaran beasiswa prestasi. Contoh tadi seorang mahasiswa juara catur nasional bereputasi, juara 1 nih. Berarti skor capaiannya 16. Betul ya teman-teman ya. Jadi rumusnya skor capaian dikali satuan penghargaan dikali bobot penghargaan. Oke. Skornya tadi 16, jelas banget. 16. Bobotnya karena lomba catur ini dia individu ya Pak ya. Berarti 100%. Ya, 100%. Nah, pertanyaan berikutnya, kan di situ ada 3 variabel tuh. Skor tadi 16, bobot 100%. Lalu satuannya berapa? Nah, satuannya. Ini kita bisa lihat di peraturan yang berbeda, Pak. Ya, di SK 226. Nah, bisa dicek di SK 226. Nah, untuk satuan penghargaan prestasi, prestasi penalaran kreativitas dan prestasi olahraga dan seni itu sama. Sama. Berapa Pak Insan? 1,5 juta. 1.500.000 rupiah. Jadi angkanya kita hitung ya. Ini saya sambil buka kalkulator nih. Tadi skornya 16. 16 skornya. 16
Misal ini lombanya dia cuma satu aja nih. Satu. Satu semester cuma dapat satu pencapaian. 16 dikali satuannya tadi 1.500.000. Oke, terus dikali bobotnya karena dia lombanya individu 100%. Nggak bisa dikeroyok kan? Jadi besarnya Pak Insan luar biasa, Pak. 24 juta rupiah. 24 juta rupiah. Itu cuma lomba catur. Satu. Sekali individu tingkat nasional. Mantap ya, 24 juta ya. Waduh, ini bisa beli motor ini Pak. Bisa Pak. Uang kuliahnya beli. Gaji karyawan ini. Waduh. Satu semester 6 bulan. Wah, mantep nih. Besar banget nih. Cuman ingat batasannya sekali lagi saudara. Meskipun 24 juta, kita akan cross check dengan UPP ya. Kalau misal taruhlah UPP mahasiswa ini cuma 15 juta. Iya. Apakah akan cair 24 juta Pak Insan? Tentu tidak. Tentu tidak ya. Jadi Karena cairnya hanya sesuai sebesar UPP-nya. Karena di lampiran SK 229, teman-teman bisa sambil buka juga nanti ya. Di situ tertulis ya, beasiswa yang diberikan itu maksimal sebesar UPP. Ya. Nah, ada catatan menarik nih, maksimal sebesar UPP. Ubaya ini kan punya fakultas kedokteran Pak Ijan. Iya. UPP-nya itu kan fantastis Pak. Betul. Apakah itu bisa jadi patokan Pak UPP-nya? Untuk kedokteran itu memang spesial. Spesial case ya. Spesial case. Jadi kalau ada misalnya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, prestasi tadi, ya kan, dan tadi misalnya 24 juta ya, 24 juta. Dan kita akan melihat besaran UPP tertinggi dari fakultas lain. Oke, jadi mohon maaf teman-teman kedokteran, jadi misal Anda punya prestasi yang banyak, terus dikonversi, itu tadi satu aja udah 24 juta ya. Terus dikonversi, wah asik nih kedokteran free. Tidak bisa, ya karena pada SK 229 bunyinya khusus untuk fakultas kedokteran itu maksimal sebesar UPP fakultas lain yang tertinggi. Kayaknya apa ya Pak? Teknobio berarti ya. Iya. So far sepertinya yang tertinggi Teknobio. Jadi fakultas kedokteran ini secara beasiswa apa? Tolak ukur maksimal UPP-nya sebesar Teknobio. Kayaknya ya, mungkin suatu saat bisa berubah. Ada prodi lain yang lebih tinggi gitu ya. Jadi sebesar maksimum UPP prodi lain atau fakultas lain yang tinggi. Oke, jadi clear ya. Tadi contohnya satu untuk mahasiswa lomba catur ya, olahraga ya catur ya. Itu tadi kita hitung 24 juta, tapi karena UPP-nya hanya 15 juta, maksimal dia hanya cair sebesar 15 juta rupiah. Dan itu sudah lumayan guys, nggak perlu bayar UPP, ya, nol ya. Nah untuk misalnya kedokteran tadi, karena tadi misalnya semakin banyak prestasi, dia ikut terus gitu kan. Iya. Karena untuk pengennya menutup UPP-nya yang sangat fantastis Bapak. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Karena memang di SK 229 ada batasannya. Oke. Itu kalau contohnya prestasi olahraga. Demikian sebenarnya penalaran sama ya. Sama. Nanti teman-teman tinggal cek di SK 225 itu. Nah, ada yang menarik nih sebenarnya Pak Insan dari SK 225 ini. Di halaman 5 itu diberikan list lomba-lomba yang diadakan oleh Belmawa. Belmawa ini artinya yang diadakan oleh pemerintah. Itu skornya juga gede-gede Pak. Lumayan ya. Nah ini teman-teman bisa juga sebenarnya kalau misal bingung. Saya pengen Pak dapat beasiswa prestasi, tapi bingung ikut lomba apa. Nah ini gampang nih. Tinggal cek aja, pemerintah itu juga rutin ngadain perlombaan guys. Jadi
silakan teman-teman bisa ikut. Persiapkan diri, itu yang penting. Karena ini kalau mau ikut lomba doang, sekedar ikut-ikutan ya percuma. Karena harus juara ya. Gitu. Oke, itu untuk yang Belmawa ya. Terus juga teman-teman bisa lihat lagi di SK 225 ya, dimulai halaman 8 ya. Nah, di situ ada skor untuk capaian prestasi juga untuk di tingkat masing-masing tingkatan ya, mulai dari regional, provinsi ya, provinsi. Terus ada regional. Regional itu biasanya definisinya 3 provinsi. Nasional itu minimum 5 provinsi pesertanya. Dan internasional lebih dari 1 negara. Oke, jadi itu untuk prestasi. Saya rasa clear ya, Pak, ya hitungannya. Tinggal ngikutin rumusnya, satuannya baik yang olahraga seni maupun penalaran dan kreativitas 1.500.000. Sekarang kita bahas yang aktivis. Aktivis ini bagaimana, Pak? Kalau kita lihat di SK 225 ya, ini juga ada sebenarnya juknisnya. Jadi teman-teman bisa mempelajari pola perhitungan beasiswa aktivis. Di situ ada tabel halaman 10, halaman 10 itu ada poin bagi mahasiswa yang menjadi pengurus. Nah, jadi beruntunglah kalian-kalian yang pengurus, skornya besar. Karena kita lihat saja tuh di ketua KSM misalkan ya, di tingkat fakultas itu skornya 20. Ketua apalagi misalkan gubernur BEM fakultas ya, itu 30. Karena tingkatnya fakultas. Kalau KSN kan tingkatnya ada yang prodi gitu ya. Kalau jadi pengurus, misalkan presiden ya, presiden BEM, BEMUS ya, BEM Universitas Surabaya, skornya 45 guys. Ini bisa dilihat di halaman 11 ya, SK 225, 45. Ketua UKM 30. Wakil ketua ada lagi skornya. Ya tentu kalau ketua yang paling tinggi, ya, wakil ya beda tipis lah di bawahnya. Ada sekretaris, bendahara, mungkin ada koor gitu ya. Atau mungkin sekedar anggota saja. Ya, kita lihat di sini, anggota pun diperhitungkan loh ternyata. Jadi memang benar-benar teman-teman ini sebisa mungkin aktif supaya bisa dapat ini. Anggota kita ambil contoh saja nih, anggota UKM. UKM itu kan tingkatnya universitas. Itu dapatnya 12. Kalau anggota KSN dapatnya 8. Kalau misalnya MPM itu 18 Pak anggota. MPM 18 ya. Oke. Lebih luar biasa lagi kalau teman-teman bisa menembus ke organisasi di luar kampus. Iya. Ya, misal apalah ikut organisasi apa, mahasiswa di luar kampus, tingkatnya nasional, teman-teman jadi anggota saja. Bisa dilihat di halaman 11 ya. Jadi anggota aja udah 26 ya. Hampir setara dengan ketua UKM ya Pak ya. Nah ini maksudnya pesannya adalah teman-teman bisa lebih aktif, tidak hanya di kampus, ya, di luar. Karena upaya melalui peraturan ini sangat mengapresiasi keaktifan. Karena setiap aktivitas, kegiatan yang mahasiswa ikuti itu ada perhitungannya ternyata. Ya kan? Yang bisa dikonversikan menjadi poin untuk mendapatkan beasiswa. Nah, ini nanti kita poin ini yang teman-teman dapatkan diakumulasi terus dikonversi. Nah, selain pengurus di halaman 11 juga di tabel 6 teman-teman bisa lihat itu ada poin bagi mahasiswa yang panitia lepas ad hoc. Panitia lepas itu juga dihargai ya, ada poin-poinnya. Panitia ad hoc itu berarti yang bukan anggota, cuman
bukan Yaitu, pengurus. bukan pengurus. Jadi misal ini Pak, BEMUS ngadain creation line, Ya. lomba tuh, Ya. butuh panitia. Terus ada satu mahasiswa daftar. Padahal dia bukan pengurus BEMUS Pak, Iya. bukan anggota BEMUS, dia dapat. Atau contoh lagi misalkan gini, Ubaya tiap tahun kan ngadain MOB, Iya. masa orientasi bersama. Terus ada mahasiswa ikut jadi panitia, itu masuknya ad hoc ini. Jadi diakui. Ya. Nah, ad hoc ini tingkatannya dari prodi, fakultas, universitas, kota, provinsi, nasional, internasional dihargai. Jadi kalau misal Ubaya ngadain acara apa ya, misalkan international conference, ya, teman-teman segera join jadi panitia. Gede pastinya. Skornya gede banget. Dan ini semua tidak terbatas. Batasannya ya semester periodenya itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya Pak Indra. Kalau beasiswa aktivis ini hitungnya gimana? Misal ada seorang mahasiswa pengurus, dia juga panitia lepas, terus dapat poin ini kan? Iya. Terus diapakan ini Pak? Nah ini konversi Pak. Jadi poin-poinnya tadi dikonversikan dulu, dijumlahkan dulu semua, diakumulasi, baru dikonversikan. Ya. Di peraturan itu sebenarnya ada ketentuan konversinya Pak. Nah, itu mungkin bisa Pak Aris. Nah, halaman 12 ini saya sambil buka. Iya harus kita buka Pak, karena kan ini buka. Peraturan. Ini disarankan sambil buka nontonnya. Coba dibuka teman-teman halaman 12. Nah, di situ di poin nomor 5 itu tabel konversi untuk beasiswa aktivis. Ya. Jadi misal taruhlah ya teman-teman aktif sekali ya, jadi pengurus, panitia lepas, terus di total mendapatkan poin 50 dalam satu semester. 50. Nah, kita lihat di tabel nih. Jika poinnya lebih dari 37,5, lebih dari loh ya, maka Anda akan mendapatkan konversi sebesar 4. Kalau lebih dari 25 sampai dengan 37,5, konversinya 3. 12,5 sampai dengan lebih dari 12,5 sampai dengan 25, itu 2 konversinya. Jika poin teman-teman di bawah atau sama dengan 12,5, konversinya 1. Jadi misal kita ambil contoh satu mahasiswa aktif, tadi skornya 50, konversinya 4. Jelas nih ya. 4. Terus di bawah tabel ini juga teman-teman bisa lihat ada rumusnya ya. Hitung besaran beasiswa aktivis dari mana? Konversi poin kemahasiswaan itu dikalikan satuan penghargaan. Ini simpel. Jadi konversinya 4 nih Pak Iksan. Pertanyaannya, satuan penghargaannya berapa Pak Iksan? Nah, kalau satuan penghargaannya, kalau tadi kan prestasi dan beasiswa prestasi baik penalaran maupun olahraga 1.500.000. Di peraturan rektor nomor 226 tersebut juga dicantumkan satuan penghargaan untuk beasiswa aktivis itu sebesar 1 juta rupiah Pak. 1 juta rupiah guys. Ya. Jadi cek SK 226 tahun 2020. Satuan penghargaan beasiswa aktivis 1 juta rupiah. Kita kembali ke contoh tadi. Ya. Mahasiswa ini skornya 50 dikonversi jadi 4. Dikali 1 juta rupiah. Jadi mahasiswa ini akan mendapatkan beasiswa aktivis sebesar 4 juta rupiah. Ditransfer ya Pak ya? Ditransfer, ini tidak dipotong PP, ditransfer dan bisa beli buku. Beli buku bagi yang mau beli buku lain gitu. Itu udah sepenuhnya menjadi hak mahasiswa tersebut. Jadi ini sifatnya tidak memotong UPP sekali lagi ya. Jadi akan ditransfer ya. Ya bisa dibuat investasi atau apalah ya. Saya rasa kalau aktivis harus bijak lah ya Pak. Ya, bijak. Dapat 4 juta untuk apa sudah jelas lah. Dana banyak. Bukan untuk foya-foya gitu ya. Bukan ya. Oke. Saya rasa clear sih ini untuk perhitungannya. Ya mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan boleh ketik di kolom komentar atau DM kita ya DPK di Instagram ya. Nah,
mungkin ada ketentuan-ketentuan khusus kah Pak yang berlaku untuk beasiswa? Misal kita tahu beasiswa itu kan ini yang kita bahas ini dibuka tiap semester nih Pak. Betul. Tapi kan ada juga kayak misalkan di SK 229 itu beasiswa keluarga besar misalkan yang sudah diperoleh dari awal masuk. Boleh nggak Pak nih mahasiswa 2 beasiswa? Nah ini jadi sebisa mungkin Ubaya itu memberikan keuntungan untuk mahasiswanya gitu kan. Karena tadi ada dari 15 itu beasiswa, ada yang sudah dari awal kuliah sudah ada beasiswa gitu kan. Cuman mungkin nominalnya belum sebesar misalnya kurikuler. Ya kan? Jadi contohnya misalnya Pak, ada salah satu mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa keluarga besar misalnya dari awal gitu kan. Kemudian pada semester tertentu dia mendapatkan nilai yang paling tinggi di fakultasnya gitu kan. Maka dia mendapatkan lebih besar dari beasiswa yang sudah ada dipegangnya, di tangannya. Nah, taruhlah untuk kurikuler ya paling besar nih. 100%. Jadi Ubaya melalui Peraturan Rektor 229 atau SK Rektor 229 tadi memberikan kesempatan. Jadi diberikan beasiswa yang paling besar. Oke. Jadi paling besar ya. Tadi kalau kita contohnya tadi kurikuler dan beasiswa keluarga besar, ini sudah paling tinggi Pak, prestasi kurikuler 100%. Artinya untuk semester tersebut, karena kan ada beasiswa yang sepanjang masa studi. Nah, ya. Untuk semester yang dia mendapatkan beasiswa lebih besar, bisa semacam pindah dulu ya Pak? Pindah dulu untuk semester yang bersangkutan. Jadi misal nih guys, ada satu mahasiswa dapat beasiswa keluarga besar 20%. Nah, itu kan berlakunya 4 tahun selama studi dibayar. Terus di semester kedua mahasiswa ini IP-nya paling tinggi, nilainya paling tinggi. Dapatlah kurikuler. Nah ini ya juga sering pertanyaan, apakah kalau pindah ke kurikuler terus beasiswa keluarga besarnya hangus? Ternyata tidak ya Pak Insan. Jadi pindah sementara. Artinya teman-teman yang sudah, misalnya mahasiswa ini tadi udah dapat 20%, terus di satu semester dia dapat kurikuler yang 100%, ya dia akan dapatnya 100%. Yang keluarga besar kita nonaktifkan dulu. Jika semester berikutnya dia tidak mendapat beasiswa apa-apa, tidak lagi mendapat kurikuler atau yang lain, ya kita kembalikan keluarga besarnya jadi 20% lagi potongannya. Gitu ya Pak Injan ya. Jadi tidak bisa dapat 2 sekaligus. Iya, sekaligus. Akan dipilihkan satu yang paling besarnya. Akan mahasiswa boleh memilih sebenarnya. Boleh. Nah ini yang seringkali salah kaprah, yaitu pikirnya kalau sudah milih kurikuler yang keluarga besar hangus namanya. Tidak. Jadi teman-teman baca lagi di SK 229 itu sangat diperbolehkan. Intinya sebenarnya Ubaya itu nggak pelit ya. Kalau pelit ngapain ngadain banyak jenis beasiswa gitu loh. Ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami ya. Nah, oke. Tadi saya jadi kepikiran nih Pak Insan. Tadi kan mahasiswa harus ngisi di Google Form ya. Iya. Yang simpati kan esai dan beberapa dokumen pendukung. Kalau prestasi dan aktivis Pak, perlu melampirin bukti kah Pak? Prestasi dan jadi kalau untuk poin kemahasiswaan kan sudah ada di itu transkrip. Sebenarnya itu data itu bisa ditarik ya kan? Karena sudah ada jelas. Poin kemahasiswaannya di Mayubaya dia cek. Kalian bisa cek sendiri. Saya layak nggak nih dapat beasiswa aktivis, itu bisa dilihat di Mayubaya gitu kan. Kalau poin kalian sudah bahkan bisa hitung sendiri. Kalau kalian baca SK-nya gitu kan. Di Mayubaya transkrip non akademik. Saya dapat poin, saya semester ini dapat poin 50 misalnya. Bisa kalian itu dikonversikan 4, 50 dapat konversi 4 dikalikan 1 juta tadi. Maju langsung. Nah,
Kalau untuk misalnya prestasi itu sebenarnya yang perlu dilakukan oleh mahasiswa itu cuman kalau dia lomba, kemudian dapat juara, itu sebisa mungkin dilaporkan ke fakultas atau ke DPK, di PAKM, sehingga itu terdokumentasi, nanti akan dilihat gitu siapa-siapa saja yang eligible atau berhak mendapatkan beasiswa. Nah untuk ini sebenarnya nggak ada ribet. Intinya adalah membuktikan prestasinya dan jangan sampai tidak tercatat di universitas. Jadi kita nggak tahu ternyata teman-teman berprestasi harusnya dapat, jadi tidak dapat karena tidak dilaporkan. Betul. Kemarin ada Pak pertanyaan itu Pak. Jadi dia berprestasi, ada dapat juara di 2018 kalau tidak salah. Kemudian akhirnya di 2021 ini dia bertanya gitu Pak. Pak, apakah saya pernah mendapatkan prestasi di tahun segini? Gimana? Apakah saya berhak mendapatkan? Sudah lewat. Sebenarnya berhak di tahun 2018 tadi. Oke. Ini penting guys. Nah itu karena tidak dilaporkan. Coba kalian menang, pulang dari lomba dilaporkan dan dokumentasikan. Itu kita langsung didokumentasikan di database. Apalagi nanti ini kita sedang ngembangin sistem prestasi mahasiswa. Jadi prestasi mahasiswa akan kita database guys. Oke, menarik nih. Berarti catatan penting buat teman-teman yang menang perlombaan, terus sebisa mungkin ya paling enggak misal dapat pialanya didokumentasi, dapat piagam atau sertifikat itu di-scan, diarsip ya, sebagai bukti untuk melaporkan. Jadi upaya tahu kita bisa ngitung dan kita sedang membangun ini juga ya Pak Insan, sistem beasiswa yang terintegrasi secara online. Jadi mungkin ke depannya ini kalau memungkinkan kita masukkan lewat MyUbaya. Jadi teman-teman tidak usah lewat Google Form karena kadang salah link. Tadi kejadian ya Pak ya. Mahasiswa tanya Pak, saya kok sudah daftar tidak masuk, ternyata ikut link semester lalu. Sudah lewat ya kan. Oke, jadi itu guys info-info penting ya. Mungkin gini sih, kita membuka ya Pak ya. Kalau misal teman-teman punya pertanyaan yang belum terjawab, ada keresahan, kegelisahan tentang beasiswa, silakan ketik di komen, nanti kita akan baca. Kalau memang memang itu belum tercakup dalam dua video ini dan video sebelumnya, kita akan siapkan video lanjutannya tentang beasiswa lagi. Pokoknya sampai tuntas ya. Sampai tuntas. Banyak platform yang bisa kita gunakan. IG Live misalnya. IG, bisa YouTube, ya, bisa cek di website juga. Pokoknya Anda puas, kami lemas. Oke, sip. Kayaknya cukup sekian dulu untuk video pembahasan beasiswa. Mungkin kalau next teman-teman punya pertanyaan, bisa lah bolehlah DM ya. Atau komen di YouTube ini ya better DM sih ya. Kalau di komen ini biasanya nanti kita gunakan untuk buat konten apa selanjutnya gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu. Thank you Pak Insan waktunya ya. Jadi semoga video ini bermanfaat guys. Jangan lupa dipelajari lagi karena cuma nonton ini aja rasanya nggak cukup ya. Dipelajari SK-nya seperti apa supaya clear. Kalau ada bertanyalah, malu bertanya saat di jalan ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.